itu merupakan bagian dari strategi beliau dan pemerintah Indonesia untuk transisi dari pandemi ke endemi. Apa yang penting dalam proses transisi ini? Yang penting adalah secara bertahap, ya, kata bertahapnya itu penting. Intervensi pemerintah di bidang kesehatan perlu dialihkan menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Ya. Jadi kata yang penting di sini adalah dari strategi pandemi menjadi endemi di Indonesia, penting untuk satu secara bertahap, dua terjadi transisi dari intervensi pemerintah di bidang kesehatan, tiga menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Karena banyak penyakit kita atau masalah kesehatan di Indonesia yang bisa ditangani dan baik itu hanya kalau partisipasi masyarakatnya yang aktif. Ya. Selama itu belum, nah memang intervensinya perlu. Ya. Itu yang pertama. Jadi ini adalah bagian dari proses transisi dari pandemi menjadi endemi dengan secara bertahap menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Apa intervensi pemerintah yang kali ini dilonggarkan? Yaitu PPKM. PPKM itu mengatur kegiatan masyarakat, mengatur kegiatan itu khususnya kegiatan yang sifatnya kerumunan dan kegiatan yang sifatnya pergerakan. Itu dicabut. Karena kita melihat bahwa masyarakat sudah sadar dan ada dua faktor yang nanti mendasari yang tadi Bapak Presiden sampaikan yang membuat akhirnya kita rasa tidak perlu pemerintah intervensi terlampau jauh karena masyarakat sekarang sudah dilihat mampu untuk berpartisipasi secara lebih aktif. Dua faktor tadi apa? Nah, ini faktor berbasis sains ya, berbasis data. Yang pertama adalah tingkat imunitas masyarakat sudah tinggi. Bapak Presiden tadi sampaikan kan Desember itu survei 87,8% rakyat kita sudah imun. Sekarang 98,5. Dulu level titer antibodinya 400-an, kemarin Juli sudah 2000-an. Itu artinya apa? Artinya populasi masyarakat kita sudah terbentuk daya tahannya. Ini secara epidemiologis, masukan dari para ahli epidemiologi Indonesia, ini adalah faktor yang sangat penting. Kalau masyarakat kita sudah kebal, bisa dari vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, maupun dari infeksi yang terjadi secara alamiah, kemungkinan untuk terjadi lonjakan itu kecil sekali. Karena memang kekebalan atau imunitas masyarakat sudah tinggi. Itu yang menjadi landasan, karena kekebalan sudah tinggi, pemerintah tidak perlu terlalu melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan, terutama kerumunan dan juga pergerakan. Karena itu kan sangat membantu ekonomi. Hal kedua juga yang secara saintifik penting adalah kenapa pemerintah akhirnya mengurangi intervensinya di bidang kegiatan ini atau PPKM ini adalah karena dulu belum ada intervensi medis. Jadi waktu pertama kita mulai itu sama Pak Tito masih pusing ini gimana penyakitnya apa, virusnya apa, obatnya belum tahu, vaksinnya belum tahu. Ya udah, akhirnya kita pakai intervensi non medis. Udah kita batasin dulu deh pergerakan supaya mengurangi penularan. Karena kalau udah ketularan kita nggak tahu mesti ngapain. Nah sekarang intervensi medisnya sudah tersedia. Vaksinnya, obatnya, deteksinya semua sudah tersedia dan sudah masif tersedianya. Sehingga kita merasa ya kalau kita sakit udah tahu, bisa pakai tes antigen aja udah tahu. Kalau sakit terus mesti diapain, ya mesti dikasih obat, obatnya juga kita udah tahu. Kalau nggak pengen sampai kena, gimana caranya supaya lebih kuat ya tubuhnya, vaksinasinya juga udah ada. Sehingga intervensi-intervensi medis itu sudah ada, ditemukan secara sains, sehingga kita tidak perlu lagi intervensi non medis yang membatasi kegiatan atau kerumunan dan pergerakan masyarakat. Itu sebenarnya menjadi landasan hal yang kedua yang penting bahwa kenapa PPKM atau salah satu bentuk intervensi pemerintah
yang membatasi kegiatan masyarakat dicabut. Nah yang ketiga pesannya ketiga mau mengulangi tadi yang Pak Mendagri sampaikan. PPKM bentuknya instruksi Mendagri itu membatasi kegiatan masyarakat, khususnya perkumpulan dan pergerakan, kerumunan dan gerakan. Tetapi status kedaruratan kesehatan tetap ada di Kepres 11 kalau nggak salah 2020 tuh. Dan ini mengikuti ke penetapan status kedaruratan kesehatan dunia yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Public Health Emergency of International Concern yang diterbitkan oleh WHO di Januari 2020. Ya. Jadi perlu disadari bersama-sama bahwa PPKM ini mencabut peraturan atau intervensi pemerintah terkait dengan kegiatan masyarakat, khususnya perkumpulan dan pergerakan, tapi ini tidak mencabut status kedaruratan kesehatan atau bahasa umumnya pandemi, karena memang seperti yang Bapak Presiden tadi sampaikan, pandemi ini terjadi di tataran global. Status kedaruratan kesehatan itu di tataran global disebut Public Health Emergency of International Concern. Itu diterbitkan WHO di awal Januari dan itu belum dicabut. Ya kita berdoa mudah-mudahan dengan membaiknya kondisi pandemi di dunia, WHO juga nanti akan mencabut status kedaruratan kesehatan atau PHEIC dunia tersebut sehingga kita bisa ikuti dengan mencabut Kepres 11 2020 terkait dengan status kesehatan nasional. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu menjelaskan kenapa PPKM ini dicabut dan konteksnya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.